Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatina wa qudwatina wa mu'allimina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min du'a'in la yusma'. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul bersama kembali di saat Allah menurunkan rahmat-Nya. Mudah-mudahan tidak hanya rahmat tapi juga keberkahan ya Allah berikan untuk kita semua. Apalagi kita ada majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Dalam hidup ini sungguh yang kita cari yang paling utama itu adalah keberkahan hidup, kebaikan yang sangat banyak, barakah itu khairun katsirun, kebaikan yang sangat banyak. Dan Allah bilang bahwa salah satu sumber keberkahan itu adalah Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Dalam surat Sad ayat 29 Allah mengatakan Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada kamu penuh dengan keberkahan. Yadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi, untuk dipelajari ayat-ayatnya, wa yatadzakkaran bil albab, dan untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang memiliki akal. Malam ini Abang Ayu, keluarga semua, kita akan lanjutkan pembicaraan yang sebelumnya. Terakhir kita membahas surat Al-Ma'un. Malam ini kita bahas surat selanjutnya berikutnya, ya. Jadi kalau lihat berdasarkan urutan turunnya, Al-Ma'un itu yang ke-17. Nanti surah yang ke-18 adalah Al-Kafirun. Yang ke-19, surah yang ke-19 adalah Al-Fil. Nah, hari ini mari kita membahas surat, menyambung sebetulnya pembahasan yang lalu, yaitu Al-Ma'un. Membahas surat Al-Kafirun. Kalau dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun ini dia urutan yang ke-109 ya. Kalau dalam tartibul mushafnya, dia urutan ke-109. Tetapi kalau berdasarkan turunnya, surah ini wahyu yang ke-18. Sebelumnya yang kita bahas pekan lalu yaitu Al-Ma'un. Jadi di sini Al-Ma'un, di sini Al-Kafirun. Sesudahnya nanti baru surat Al-Fil. Surat ini terdiri dari
6 ayat. Kalau kita lihat dari jumlah ayatnya 26 kata dan 94 ayat. Surat ini Makkiyah ya. Turun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan surat ini turun di akhir-akhir di fase ketiga dalam kehidupan dakwah Nabi di Makkah. Ya. Insyaallah itu biodatanya. Oh, ada yang lain. Kita bahas biodatanya dulu, nanti baru kita masuk ke dalam pembahasan ayat-ayat. Ya, pertama, yang berikutnya tentang sebab turunnya surat ini ya. Asbabun nuzul, sebab turunnya surat ini. Jadi kalau kita lihat di dalam sirah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat sensitif, perasa sekali. Dan ketika beliau ini kan sudah banyak sekali wahyu yang turun, beliau berdakwah kepada keluarganya, orang yang ada hubungan nasab, ada hubungan darah dengan beliau, belum berhasil. Justru yang banyak memeluk Islam itu yang punya hubungan darahnya, yang kedua orang pertama tadi Khadijah istrinya, Ali bin Abi Thalib. Selain itu Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud, orang yang keenam masuk Islam juga. Zaid bin Haritsah yang keempat, anak angkatnya. Jadi sudah sekian tahun beliau berdakwah itu, mengajak orang untuk memeluk Islam. Ternyata hanya sedikit dan beliau sedih sekali, sangat sedih, dan beliau merasa seolah-olah dia merasa gagal gitu. Kenapa? Kenapa keluarga saya sendiri kok justru tidak mendukung, tidak menerima syiar dakwah Islam ini, panggilan Islam ini. Nah, di saat beliau sedang merasa gagal seperti itu, nanti dikatakan turunlah surat ini, ya. Itu yang pertama. Nanti yang kedua menyampaikan bahwa seiring, jadi dakwah Nabi itu luar biasa. Nabi pantang berhenti dia. Ya, artinya walaupun pelan-pelan tapi terus beliau mengajak penduduk Makkah untuk memeluk Islam, gitu ya. Nah, yang menarik nanti kalau kita perhatikan fasenya, saya cerita fasenya dulu ya. Jadi yang pertama, sedikit yang memeluk Islam itu. Karena sedikit, maka orang-orang kafir musyrikin Mekah waktu itu, mereka abai, dibiarkan. Oleh orang-orang kafir Quraisy itu, mereka dibiarkan. Tapi kalau Nabi terus berjalan, bahkan setiap musim haji, Nabi kemudian mengajak orang-orang yang datang ke Makkah untuk haji itu juga memeluk Islam, sehingga perlahan tapi pasti jumlah yang memeluk Islam itu terus bertambah. Ketika sudah mulai bertambah, maka mulailah nanti kita lihat khawatir orang-orang kafir musyrikin di Makkah itu. Wah, makin banyak ini yang memeluk Islam. Karena khawatir, mereka berusaha kemudian menghentikan. Ya, apa caranya? Dua cara yang mereka lakukan. Ya. Yang pertama secara fisik, mereka berusaha menghentikan dakwah Islam itu secara fisik. Maka mulailah kemudian ada sahabat Nabi yang yang disiksa, disuruh keluar dari agama
Islam. Itulah kisah-kisah Bilal disiksa, keluarga Ammar, Yasir, Sumayyah disiksa, Khobab bin itu juga disiksa sampai disetrika punggungnya, gitu ya. Disuruh keluar dari Islam. Sumayyah yang perempuan ditombak sampai mati, sampai syahid dia. Orang yang pertama meninggal karena mempertahankan akidah itu wanita namanya Sumayyah, istri dari Yasir, ya. Tidak hanya fisik tapi juga dalam bentuk siwat lah kalau bahasa ini itu ya, siwat. Kalau bahasa Arabnya itu bentuk perang pemikiran, ya. Jadi kita pakai siwat lah ya, kalau boleh. Oh, Nabi dibilang tukang sihir, Nabi dibilang kahir, cuma apa? Al-Quran ini hanyalah buatan Nabi baik, sahir. Nabi disebut kahin, dukun. Nabi yang lebih parah lagi, Nabi disebut majnun. Apa itu majnun? Nabi yang paling tinggi itu sampai Nabi disebut sebagai majnun, ya. Tapi ternyata ini semua tidak menghentikan, tidak berhenti. Apa? Segala macam intimidasi, penculikan, penyiksaan, dan bentuk-bentuk upaya menghentikan dakwah Nabi secara fisik itu tidak bisa berhenti, tidak bisa berhenti. Akhirnya apa yang terjadi ketika kaum muslimin itu kemudian menjadi lebih banyak, ya, Islam itu menyebar. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin Mekah itu? Menghentikan secara fisik nggak bisa, siwak juga nggak bisa. Akhirnya ini yang menarik, ya. Akhirnya terjadilah proses negosiasi. Jadi saya menjelaskan secara ini ya, dalam bentuk apa, supaya lebih mudah dipahami. Jadi mulailah negosiasi. Orang kafir musyrikin datang kepada Nabi SAW, bahkan datang kepada Abu Thalib meminta pada paman Nabi agar Nabi Muhammad itu menghentikan dakwahnya. Nabi ini pengen apa gitu? Ya, oh pengen kedudukan kami berikan, ingin harta kami kumpulkan, ingin wanita kami carikan yang paling cantik. Tapi bukan itu kata Nabi yang diinginkan oleh Nabi. Nah, terjadilah proses negosiasi ini. Ya, itu yang kalau setahun, tahun ini kami memeluk Islam, tahun depan kamu menyembah Tuhan kami, apa namanya? Ceng, ya. Nah, inilah kondisi yang melatar belakangi turunnya surat Al-Kafirun ini, ya. Jadi ini menarik. Awalnya dibiarkan, lalu ketika bertambah besar mulai ditahan, tapi ternyata tidak bisa menahan laju itu. Akhirnya dilakukan tadi perdamaian lah kalau bahasa, diajak berdamai Nabi itu, membuat kesepakatan, ya. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Ini urutan ini persis seperti kondisi umat Islam hari ini. Kalau umat Islam itu sedikit, ya, mesti dibiarkan. Ketika sudah mulai berkembang, apa yang terjadi? Jadi Eropa hari ini yang katanya mereka adalah para penjaga hak asasi manusia, ya. Prancis melarang ada perempuan memakai jilbab. Ya itulah yang terjadi, persis sama gitu kan ya. Jadi ketika kecil siar-siar Islam itu coba untuk mereka redam, ternyata tidak mampu mereka. Terus berkembang terus. Lalu coba juga hari ini dilakukan siwat gitu kan. Oh, siapa yang radikal, teroris itu kan dibuat segala macam. Siapa yang menerapkan ingin belajar Islam secara baik-baik itu seolah-olah kemudian disudutkan jadi orang yang
Wah ini apa nih, kalau zaman sebelum teror ini sih isunya apa kalau dulu nyebutkan itu apa ya dengan militan sebelum radikal apa ya nyebutnya itu ya teroris apa nih? Oh pendamping betul segala macam. Ternyata ini tidak berhasil. Eropa hari ini dahsyat perkembangannya, dahsyat sekali perkembangan. Di Inggris yang tidak terlalu besar itu hari ini ada saya baca buku terbitan tahun lalu sudah ada 1.500 masjid di Inggris itu. Setiap hari selalu ada saja yang masih besar. Dan itu mulainya dari satu orang. Nah, sudah dilakukan begitu rupa ternyata tidak berhasil mereka. Mereka coba kemudian akhirnya dengan cara baru. Dan inilah yang terjadi sekarang di dunia. Ya, yang kita lihat di dalam dunia Islam. Berkembanglah kemudian pemikiran, maaf kalau di Indonesia itu moderasi bahasa. Kita masih punya buku bahasa liberal ini. Ya. Jaringan Islam liberal. Saya lihat wawancaranya dulu mantan aktivis jaringan Islam liberal Lelakser Abdallah. Beliau menceritakan bagaimana kalau ada satu statement dan statement itu bikin heboh Indonesia, wah itu bayarannya besar sekali. Ya. Nah, dan ini yang terjadi sekarang. Amerika hari ini dia tidak lagi kemudian menghidupkan Densus 88 segala macam dengan pola-pola seperti itu juga. Walaupun tetap akan dilakukan karena ini maaf saya tidak tahu kepentingannya apa. Tapi yang mereka lakukan sekarang adalah membangun toleransi itu. Tuhan kita kan sama-sama punya Tuhan dan Tuhan kita hanya beda sebutan. Tapi jelas kita sama punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita sebut saja mereka doan lah gitu, doan. Yang Maha Satu itu kita sembah sama-sama tapi dengan cara kita masing-masing. Ya sehingga itulah akhirnya yang dihembuskan hari ini adalah jadi proyek terakhir mereka itu proyek moderasi, itu proyek negonya ketika mereka tidak mampu lagi membendung ini. Coba lihat saja seperti Palestina hari ini sudah 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan ini, tetap tidak bisa mereka padahal apa yang nggak punya dalam hitungan itu mestinya nggak sampai 12 jam selesai Palestina itu 12 jam. Lalu ini sudah hampir 400 hari gitu. Ya, dan itulah kekuatan. Oke. Nah jadi pola ini ternyata terus dipakai hari ini. Ya, baik. Maaf ini cerita nyambung ke kondisi sekarang. Nah balik ke sini, jadi sesudah Islam bertambah, berkembang, tidak mampu lagi ditahan dengan intimidasi, penyiksaan, tidak juga Nabi difitnah, Nabi disebut tukang sihir, dukun dan sebagainya, orang gila, tidak juga berhenti, malah semakin banyak yang memeluk Islam. Maka akhirnya yang terjadi, mereka kemudian negosiasi. Sekarang pertanyaan, kalau kita kecil diajak diajak berdamai oleh kelompok besar, maaf, saat itu kan Quraisy mereka yang dominan. Sebetulnya kalau kita berdamai kita untung atau rugi? Justru untung kalau hitungan logika. Kenapa? Kita akan bisa, umat Islam saat itu pasti akan bisa melaksanakan ibadahnya secara damai, tenang, gak ada yang mengganggu, lagi sholat di depan Ka'bah itu. Secara hitungan logika gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Karena negonya itu adalah masalah akidah, maka Allah kemudian turunkan surat ini. Allah turunkan ayat ini, ya. Dan isinya adalah jadi satu itu pembelaan terhadap Nabi yang sedang merasa sedih, yang merasa gagal. Allah ingin memberitahu Nabi tidak gagal, ya. Yang kedua juga ini pernyataan tegas bahwa dalam urusan akidah, dalam urusan keyakinan tidak ada nego, tidak ada tawar menawar, tidak ada ganti hari ini putar apa namanya itu
Hari ini kita ikut dia, besok dia ikut kita, tidak. Ternyata itu tidak sama Allah tidak diterima. Oke, ini kurang lebih sebab tujuannya ya, supaya bisa kita pahami surat ini. Baik, mari kita sekarang masuk ke dalam ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 94 huruf ya. Mari kita sama-sama baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Aku beli itu. Saya ingat dulu madrasah kelas 4 atau semua SD kan. Kalau suruh motor hafalan bisa neraka. Pedayatnya bawaannya neraka. Jadi pas nyetor itu tidak tahu saya di mana berhentinya dia. Itu sudah ayat berapa dia? Spesial itu ini. Sekarang mari kita masuk pembahasan ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Muhammad, wahai orang-orang yang kafir. Ada berapa pelajaran di ayat satu ini ya? Jadi saya tulis bismillah. Qul ya ayyuhal Qul ya ayyuhal kafirun. Satu, Qul. Yang kedua, ayyuha. Yang ketiga, al-kafirun. Surah ini dimulai dengan kata-kata Qul. Dalam Al-Quran kata Qul itu ada 332 kali. Ya, kalau lihat catatan para ulama, di sini dikatakan bahwa kata-kata Qul dalam Al-Quran itu ada 332 kali. Ada berapa? Nah, surat yang dimulai dengan kata Qul. Ada berapa ya surat yang dimulai dengan kata Qul? Qul ada Qul, Al-Falaq, An-Nas, 7 apa lagi? Ini Qul ya ayyuhal kafirun 4. Ada 5. Sekot lagi. Qul apa? Qul uhiya ilayya. Surat Jin. Ya. Jadi dari 5 surat itu 3 amar, perintah. Yang kedua untuk dibaca sendiri. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baik. Bentar, saya ini banyak yang saya lewati saya. Fadilah surat ini dulu ya. Bentar. Jadi Nabi memberitahu surat ini memiliki keutamaan yang cukup banyak, ya. Bahkan kata Nabi itu kapan biasa baca surat ini? Surat Al-Kafirun itu. Nabi itu yang pertama. Jadi ada 4 waktu yang hadisnya ini kuat sekali ya. Kapan surat Al-Kafirun ini dibaca? Satu, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah sebelum subuh. Nabi anjurkan baca ini. Kata Nabi SAW, anna Rasulullah SAW qara'a fi rak'atainil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Artinya 2 rakaat sebelum subuh itu Nabi selalu membaca rakaat 1 Al-Kafirun, rakaat 2
Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ya. Nabi juga pernah bilang begini, ala adullukum ala kalimatin tunjikum minal israfi billahi azza wa jalla. Maukah kamu aku tunjukkan sebuah kalimat yang jika kamu baca, maka kamu akan selamat dari mensekutukan Allah. Nah, di sini dalam Ibnu Katsir panjang lebar dijelaskan. Maukah kamu aku tunjukkan kalimat yang akan menyelamatkan kalian dari menyekutukan Allah, kata Nabi. Maka kata Nabi, taqra'una qul ya ayyuhal kafirun inda manamikum. Baca surat Al-Kafirun ini sebelum tidur. Ya, jadi Nabi ajarkan juga dibaca sebelum tidur. Jadi tidak hanya Al-Muluk ya, yang sebenarnya kita bahas, ataupun Al-Fajr itu, Al-Waqi'ah. Ternyata Nabi juga ajarkan ini, siapa yang membaca surat Al-Kafirun ini sebelum tidur, maka Allah akan selamatkan dia dari kesyirikan. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan lagi Nabi? Ini satu, dua. Yang ketiga kata Nabi adalah salat sunnah pada maghrib itu. Ya, salat sunnah sesudah maghrib ya. Apa namanya, ba'da ya, ba'da maghrib ya. Salat sunnah sesudah maghrib yang 2 rakaat sama sah. Rakaat 1 zuhur, rakaat 2 isya. Kapan lagi Nabi baca ini? Sesudah salat sunnah, sesudah tawaf. Jadi kalau salat kan kita membuat Al-Ikhlas sekarang tidak selesai keliling 7 berhenti di segaris multazam kan? Multazam atau makam Ibrahim itu salat sunnah 2 rakaat itu, itu bacanya Al-Kafirun rakaat pertama dan Al-Ikhlas rakaat yang kedua. Ini yang Nabi sering lakukan ini ya, ba'da tawaf, salat sunnah sesudah tawaf. Kapan lagi? Sebelum tidur, sebelum salat subuh, ba'da maghrib dan salat tawaf. Insyaallah itu yang Nabi suka baca. Kata Nabi SAW, qul huwallahu ahad ta'dilu surat Al-Quran. Surat Al-Ikhlas itu nilainya 1/3 Al-Quran. Sementara qul wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub' Al-Quran. Surah Al-Kafirun itu dia menyamai 1/4 Al-Quran. Keutamaannya 1/4 Al-Quran. Ini fadilahnya. Jadi yuk kita mana Nabi ngajari kita ya, sebelum tidur kita baca juga Al-Kafirun. Ini pendek namanya ayatnya. Tapi pas sebelum tidur jangan langsung berhenti juga. Kalau sudah nak tidur, kalau kita baca tak berhenti kayak sudahnya. Tak tahu bagaimana berhentinya ya. Tak boleh lalu Pak dia salat 2 rakaat sudah maghrib dan juga tak ada tawaf. Oke. Ini fadilah ya, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang mari kita masuk ke ayat 1. Jadi di dalam penjelasan ini dikatakan awalan. Jadi tadi ya, surah dalam Al-Quran ada 5 yang dimulai dengan kata kul. Apa maksud ketika sebuah surat dimulai dengan kata kul? Ya. Bisa jadi itu untuk menjawab pertanyaan. Kata kul itu bisa jadi untuk menjawab pertanyaan, karena ini memang ada pertanyaan sebelumnya. Atau misalnya yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh, gitu ya. Yas'alunaka 'anil mahillah qul, itu untuk menjawab. Tapi juga qul di sini dikatakan dia juga berisi
pernyataan. Sekarang mari kita lihat. Jadi kata-kata kul ini fi'il amr, ya. Yang pertama ini maksudnya fi'il amr. Fi'il amr ini artinya jadi perintah. Allah memerintahkan Nabi, katakan ya Muhammad, ya. Dan yang menarik adalah secara kejiwaan Nabi berat sekali ketika surat ini turun. Seperti yang saya bilang tadi itu kan, Nabi sedih karena keluarga orang yang satu nasab dengan dia justru belum pada masuk Islam. Abu Lahab pamannya, gitu kan, orang-orang terdekatnya belum masuk Islam, dan tiba-tiba turun ayat ini yang langsung mengatakan orang itu siapapun dia. Orang-orang Quraisy yang belum ikut Islam waktu itu, mereka paling pantangnya yang disebut sebagai orang kafir. Dan Nabi merasakan beratnya ini menyampaikan surah ini. Kenapa? Karena dia akan dalam pernyataan, ini pernyataan perang. Dan kan kul, waktu kita cerita kul lewat ini kan berarti perintah untuk mengatakan dengan tidak dirahasiakan tapi diungkapkan dengan ketegasan, ya. Nah ini Nabi sama perintahnya. Ketika malam hari pemuka-pemuka Quraisy itu datang kepada Nabi, ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Ash bin Wa'il, ada lagi Walid bin Mughirah, gitu ya. Ada kalau bahasa dalam salah satu penjelasan itu tokoh-tokoh Quraisy yang paling maksudnya apa? Penentang Nabi yang paling utama, dan mereka jago sekali dalam bernegosiasi. Negosiator. Jadi ada 4 atau 5 tokoh-tokoh itu datang menemui Nabi SAW malamnya, menyampaikan tadi katanya sudah nego itu penawaran, menyampaikan ya Muhammad, bagaimana kalau kami ikut agama kamu, tapi ada syaratnya, kita gantian. Tahun ini kami ikut agama kamu, tahun depan kamu ikut agama kami, tahun berikutnya seperti itu terus kita gilir. Itu kejadiannya malam dalam tafsir dijelaskan. Selesai mereka pulang, turun surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan ya Muhammad, wahai orang-orang yang kafir. Itu kamu baik itu, Milan. Ngajak keluarga yuk, kita sholat gitu. Dah, sholat juga, masih juga maaf, minum, masih makan, segala macam. Sudah itu kita datangin dia, kita ngomong baik gitu. Itu kan beratnya nih. Bukan berat, rasanya tidak salah. Rasanya dapat. Tapi Nabi disuruh untuk itu. Paginya, maka Nabi dikatakan datang. Di mana Nabi menyampaikan surat ini? Nabi datang ke Darun Nadwa, tempat Darun Nadwa itu DPR-nya sekarang lah, DPR. Pemimpin perwakilan kepala-kepala suku itu berkumpul. Dan dikatakan di akhir-akhir sebelum surat ini turun, mereka sering sekali rapat musyawarah di Darun Nadwa untuk memikirkan bagaimana caranya menghentikan menghentikan dakwah Islam ini. Jadi Nabi datang ke Darun Nadwa, ketemu sendirian. Coba bayangkan psikologinya. Dalam tafsir dijelaskan, Nabi datang ke Darun Nadwa, Nabi dewean, dan orang yang banyak di Darun Nadwa itu adalah orang-orang yang masih punya hubungan darah, baik dari jalur kakeknya atau dari jalur pernikahan dengan kerabat-kerabatnya. Tiba-tiba Nabi suruh ngomong begini nih, qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Jadi dirasakan berat sekali Nabi, berat sekali. Nah, itulah rahasia. Kenapa Allah suruh Nabi kul? Kulnya ini tetap dibaca. Kalau gitu Mas Andri datangi beliau, katakan kepada beliau, saya kirim salam. Ketemu orang itu kan kita udah akan ngomong kul. Bapak itu kirim salam kan? Kita cuma langsung ngomong beliau kirim salam gitu, tidak katakanlah beliau kirim salam, tidak lazim. Tapi apa rahasia? Kenapa Allah
ya, tetap pakai kata kul ini. Satu, ini untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini dari Allah, bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengurangi tekanan mental yang dimiliki oleh Nabi. Ya, jadi Nabi mengatakan kul, katakanlah. Jadi Allah menyuruhku untuk mengatakan. Jadi ini perkataan Allah. Sekaligus ini untuk membantah pernyataan orang-orang kafir musyrikin Mekah waktu itu yang bilang Al-Quran ini datangnya dari Nabi Muhammad. Enggak, kul, dari Allah ini. Di satu sisi tadi untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, di sisi yang lain Nabi Muhammad menjadi ringan. Kenapa? Ini bukan bahasa saya ya, ini bahasa dari Tuhan saya, dari Allah. Nah, berikutnya ada yang menarik. Jadi ada ulama Mesir namanya Muhammad Mahmud Sultan. Beliau bilang ajaran agama ini, ya, ajaran Islam ini ada yang sifatnya nazari. Nazar itu teori. Ada yang sifatnya amali, praktek. Kalau ayat-ayat, kalau yang sifatnya teori itu hubungannya dengan pemikiran, dengan keyakinan, gitu. Maka tidak semua ayat Al-Quran itu yang bisa diamalkan. Ada yang dia larinya ke amal itu. Jadi kata beliau, kalau ajaran Islam itu dia sifatnya teori atau nazari tadi, maka ini larinya ke keyakinan. Ya. Tapi kalau sifatnya praktek, maka dia larinya itu ke amal. Ya, amal ibadah. Nah, kata kul ini masuk ke sini. Artinya Allah memberitahu bahwa ini menyampaikan sikap itu harus dipraktekkan. Pesannya kepada kita itu, keyakinan kita itu tidak untuk diri kita sendiri, tapi harus juga disampaikan kepada orang lain. Ketika ada orang yang ingin mengajak kita untuk tadi nego urusan agama, urusan keyakinan ini, enggak, kata Allah sebenarnya, ya. Jadi ini membuktikan bahwa Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, meringankan bukan Nabi. Yang kedua, ayyuha, wahai orang-orang yang, ayyuha itu gabungan ya, ayyu dan ha. Kata ulama dalam tafsir ini menunjukkan bahwa yang dipanggil ini orangnya agak ada jarak dengan Allah. Ya, ayyuha, masih ada jarak. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Wahai orang-orang kafir, ya. Ingat satu hal yang mau saya kasih tahu, yang kita ingin pelajari untuk malam ini. Al-kafirun ini kalau bahasa Arabnya isim. Isim itu kata benda. Kenapa saya jelaskan ini nanti ujungnya penting, ya. Kata benda ini dia sesuatu yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak terikat oleh waktu. Artinya kalau kata benda ini sesuatu yang sudah pakem, ya. Kalau orang itu sedang kafir, kalau ini isim kata benda. Kalau dia pakai fi'il, ya, maka nyebutnya itu kafaru. Oh, dia sudah kafir. Kafaru ini artinya sudah kafir. Atau dia murun. Kalau ini sedang kafir, sedang ingkar. Ini kelebihan bahasa Arab ya. Kalau ini sudah kafir. Kenapa ini saya jelaskan? Begini maksudnya. Siapa yang tahu orang itu kafir atau belum ketika dia masih hidup? Seseorang baru ketahuan bahwa dia betul-betul tidak dapat hidayah itu sesudah dia wafat, kan?
Abu Jahal, oh iya, sampai mati, sampai wafat pun beliau tidak memeluk Islam. Abu Lahab sampai wafat tidak memeluk Islam. Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, sampai wafat tidak memeluk Islam. Dia daihat betul. Dia sampai mati dia tetap yakin pada ajaran Quraisy, ajaran kekufurannya. Ya, apa yang mau saya bilang itu gini. Ya, dan ini dijelaskan dalam banyak tafsir. Kita nggak boleh nyebut orang kaya orang kafir. Kafir tahu. Hari ini dikit-dikit kafir bang, dikit-dikit maaf. Kan ada ya kelompok yang suka sekali mentafsir itu. Siapa yang tidak melakukan ini berarti dia kafir, berarti darahnya halal. Ya, yang panggilan ini sebetulnya juga menunjukkan tanda kenabian, nubuwah kalau dalam bahasa kenabian itu, bahwa Nabi diberitahu tokoh-tokoh yang 4 atau 5 orang tadi bahwa dia sampai mati pun akan tetap kafir dia. Tidak dapat hidayah dia karena dia ada dengkotnya orang-orang kafir musyrikin. Nah, ayat penggunaan kata kafirun ini memberitahu bahwa kita boleh nyebut orang kafir kalau dia, sampai dia mati baru, oh dia tidak juga meluk Islam, dia sudah wafat, nah baru boleh kita sebut dia kufur. Tapi selagi masih hidup kita tidak boleh mengkafirkan orang. Dan ini harus dipahami oleh kaum muslimin. Jangan mentang-mentang kan ada ayatnya qul ya ayyuhal kafirun, kalau kita panggil kita sebut kafir sama ini. Ayat ini pakai kata isim, pakai kata benda dia. Artinya orang yang memang sudah dan pasti akan mati dalam keadaan kafir. Nah ini yang saya bilang ini nubuwah. Ya. Kalau ini fi'il mudhari, ini yang bahasa Arab, gak susah kita nyebutnya. Menyebut kafar boleh kita sedang. Oh dia sedang kafir. Tapi bukan kafirun. Oh dia sedang kafirun. Atau kafaru dia sudah kafir. Tetap ada pakai kata sudah atau kata sedangnya. Tapi kalau hanya kafir kalau boleh. Kenapa? Karena dia kita tidak tahu kapan seseorang itu dapat. Walaupun dia nonis. Bahasa anak saya nonis. Walaupun dia nonis tetap nggak boleh. Selama dia masih hidup, jangan sebut dia. Ini pesan utama dari ayat 1 ini. Artinya apa? Inilah wujud Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang percaya bahwa setiap orang itu masih mungkin dapat hidayah. Jangan hanya karena beda keyakinan kita berselisih lalu kemudian kita buat stigma. Kita kemudian mengatakan kafir. Dasar. Oh dia beda keyakinan maka boleh kita kemudian mengambil dari dia, merampas, mencuri, gak boleh. Ya. Jadi ini yang penting nih yang harus kita pelajari. Gak boleh mata-mata orang kafir. Kita tidak tahu kapan, bisa jadi dia sebelum wafat masih dapat hidayah. Bisa jadi seminggu sebelum dia meninggal dia dapat hidayah. Dalam perang Badar itu terjadi, perang Uhud, ada satu sahabat yang dia baru masuk Islam paginya, siangnya datang panggilan jihad, dia perang, sorenya meninggal dia. Jadi belum sempat dia sholat, tapi dia mati saya masuk surga. Padahal dia pagi baru berarti, tapi dia masuk surga. Lebih mulia pula dari orang yang sudah mungkin puluhan tahun, ya bertahun-tahun sahabat yang lain mungkin belum Islam, dan belum ada jaminan. Ini ya yang ingin saya garis bawahi. Ini juga untuk menjawab. Jadi ayat ini kan banyak disalahgunakan selama ini. Malah dijadikan sebagai dasar boleh kita ngatai orang itu orang kafir itu. Justru ayat ini bukan itu maksudnya. Jadi kafirun itu orang yang kafir hingga dia meninggal. Dia ini kafirun itu orang yang tidak ada kemungkinan masuk Islam. Dan satu hal yang harus dicatat bahwa menyebut seseorang itu kafir atau tidak itu prerogatif
Ini prerogatifnya. Dalam tafsir dibilang bahwa melabeli karena ini wahyu Allah. Allah tahu bahwa siapa yang sampai mati, siapa yang tidak, siapa yang sampai wafatnya meninggal dalam keadaan tentang kufur. Maka ayat ini keluar. Tapi buat manusia nggak boleh, buat kita nggak boleh. Ini hak khusus milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak boleh kita nyebut panggil kawan. Mungkin kita kecil-kecil dulu ya. Buat dia balas Argentina sebenarnya banyak maaf kok yang lainnya. Katanya kita bersuara beda. Jangan-jangan situ lagi. Kafir kau nih. Ya. Ini dilarang, oke? Jadi kata ini sekali lagi ingat, kata ini justru ya bukannya menghalalkan, membolehkan atau mengajarkan kita menyebut orang kafir. Justru ini memberitahu kita nggak boleh kita manggil orang itu kafir atau mengatakan kafir kali, menetapkan, memvonis ya. Jadi vonis ini sekali lagi dia ini yang ingin saya garis bawahi, dia hak prerogatifnya Allah ya. Kita manusia nggak boleh ini ambil hak ini ya, kita tidak boleh melakukan ini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau ada sebahagian saudara-saudara kita gampang sekali mengkafirkan itu, justru bertentangan sama ayat ini. Mereka pakai ayat ini jadi dalil, sementara ayat ini isim bukan fi'il, bukan fi'il madhi. Ini isim, sesuatu yang nanti dia sudah baku. Itu makna dari kata ayat 1 ini. Penekanan saya adalah ini ya, hari ini. Penekanan saya di sini. Maksudnya apa? Karena banyak orang yang karena modal semangat, sekali gampang sekali awalnya memilih ahli kalau ketemu kawan ya enak betul tidak sependapat saja gampang justru Islam itu dia rahmatan. Ini mudah-mudahan menjadi kami sampaikan dengan titik tekan ini, Abang Ayu Badusma, maksudnya apa? Jago kata-kata. Allah merasa baik, belum tahu. Kayak pas itu mah banyak orang yang dia baik, tiba-tiba pas meninggalnya justru dia bersebut dengan Allah. Dalam kisah-kisah dan ada ahli ibadah. Ada dia puasa tiap hari, pada salat malamnya rajin, ya baca Al-Qurannya rajin. Tapi pas lagi sakit ya, baca begitu emang hingga dia bilang kan kita tidak usul kita tidak tahu. Jadi kita sendiri pun jadi kan ada ya, jangan kamu mengolok-olok itu ada aturan sudah dari apa yang kamu mengatakan orang jangan sampai orang tua orang karena itu sama juga kan itu juga adalah pelajaran termasuk juga
Baik, sekarang kita masuk ke pesan penting dari surat Al-Kafirun ya. Jadi kapan kita boleh nyebut orang itu kafir? Sudah dia meninggal. Dia sudah meninggal dan memang dia mengingkari Allah, mengingkari Nabi-Nya. Kemudian di luar itu tidak boleh. Mari kita masuk sekarang ke ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Yang pertama dari bacaannya hati-hati. Ingat, ini tulisannya begini. La a'budu La a'budu ma ta'budun. Ini yang mau saya dari cara membaca, perhatikan betul yang ini. Kadang awak kalau kita cepat boleh aku dulu. Ini kita baca pendek. Padahal ya ulama-ulama itu maka baca ini pakai harokat. Kenapa? Karena begini. Kalau ini la a'budu, ini artinya la di sini artinya tidak. Apa hati-hati kita kalau baca surat ini jangan cepat-cepat. La ini pastikan betul-betul dia 2 harakat, jangan sampai 1 harakat. Sebab kalau 1 harakat bunyinya jadi gini. La gini. La a'budu. Apa artinya ini? Saya sering sebut lam. Tahu tak? Saya sering sebut, minggu lalu saya sebut juga nih lam takkid. Apa arti takkid? Ingat? Gimana? Lam penguat, lam penegas, lam penunggu. Sungguh bionya, gitu kan? Ini makna lam nih. Lakot misalnya ini sungguh bionya. Minggu lalu kita baca apa? Saya bawa sebelumnya. Innallaha la hadi, gitu ya. Tahadil ladina amanu ila siratal mustaqim. Sungguh Allah pasti akan memberikan petunjuk. Jadi lam ini kalau dia pendek dia jadi lam takkid, artinya penegas, penyungguh, penguat, sungguh gitu. Jadi kalau kita pas baca ayat ini kita pendeki la a'budu ma ta'budun, tahu artinya? Sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Sangat artinya jauh jadi kafir ya. Gara-gara kita tidak perhatikan panjangnya, akhirnya kita kemudian keluar dari lah aku sungguh aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu kan artinya pernyataan bahwa kita akan ikut agama lain. Ya. Jadi cara baca, ingat di cara bacanya dulu ya. Minimal 2 harakat tidak, maka banyak imam-imam para qari supaya selamat tidak hati-hati sekali. Karena kalau lam ketemu mat asli ketemu hamzah bisa 4 ya. Maka banyak yang bacanya 4 tidak ada untuk memastikan tidak gitu. Tapi kalau kita baca la duduk baca kira-kira yang mana? Yuk baca mana ya? Hati-hati ya, banyak yang kita salah ya. Sebab kalau kita baca pendek maka artinya jadi sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya aku akan menyembah apa yang kamu sembah, wahai orang ya muslim. Artinya kita mengaku saya akan menyembah apa yang kamu. Malah jadi artinya terbalik. Padahal di sini artinya ini lam nafi namanya, lam penolak, tidak ya. Artinya tidak. Tapi banyak harmoni baju ini banyak kalau cepat-cepat tidak cepat-cepat rasa-rasa masih di tempat jangan. Jadi sekali lagi hati-hati ya.
sudah imam bulan Ramadan terawih kan, lalu kafiruna lalu selesai. Baca itu bisa sama dengan kereta api dulu. Iya. Oke, jadi ingat yang pertama itu ya yang penting. Ingat, la panjang. Dua harokat nih, la Nah, ini ayat yang sangat penting ya. Di sini dikatakan ini maknanya. Sebab kalau kita baca terjemah ini cuma aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Oke? Itu kalau dalam terjemah Al-Quran. Hambar, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Tapi apa maksud ayat ini ya? Aku ini ya fi'il mudhari namanya. Ya, isimnya abdan. Sebenarnya abdan itu isim. Tapi kalau a'budu ini namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya present and continuous. Hari ini dan seterusnya. Ya. Ini maksud artinya. Lalu yang kedua, fi'il mudhari ini dia juga menunjukkan selalu. Ya. Aku tidak akan menyembah. Jadi aku tidak akan hari ini, besok dan seterusnya. Aku tidak akan, selalu aku tidak akan menyembah. Jadi dia pesannya itu di sini dikatakan menyatakan bahwa kita tidak sedang dan tidak akan pernah. Ya, jadi kata a'budu ini kenapa dia fi'il mudhari? Karena untuk menegaskan begitu bahwa aku tidak sedang dan tidak akan pernah selamanya. Ya. Jadi buat hari ini dan seterusnya dan selamanya kapan saja saya tidak akan menyembah. Oke. Apa? Ma ini lebih luas dari man. Ya. Harusnya kan man harusnya Tuhan, bukan pakai kata ma. Tapi di sini ma ini maksudnya adalah apapun, ya. Apapun bentuk dan jenisnya dalam tafsir itu disebut. Apa tapi baik dari bentuk, apapun bentuk, apapun bentuk dan jenis. Jadi bukan hanya apa, tapi apapun bentuk dan jenisnya. Takbun. Nah, di sini takbun ini dia pakai fikir, kata kerja, ya, sama mudhari juga, sedang dan akan kalian semua, ya, sedang dan akan. Ya. Ini saya jelaskan karena kaget di ayat 4 beda artinya. Itu selama ini mikir karena kata-katanya sama, artinya sama, padahal beda jauh sekali. Titik tekannya beda. Ayat 3 dengan ayat 5 kata-katanya sama tapi titik tekannya berbeda. Tidak sama dia sebenarnya maknanya. Ya. Jadi kalau ayat ini dia maknanya adalah saya tidak akan pernah menyembah. Ini coba bayangkan. Saya tidak akan pernah menyembah hari ini dan seterusnya. Saya tidak akan pernah menyembah walaupun hanya sesaat. Saya tidak akan menyembah apapun bentuk dan jenis yang kamu sembah. Sekarang sedang kamu sembah dan besok akan kamu sembah. Tidak akan saya sembah. Ini makna penegasan ayat ini. Kenapa bunyinya bentuknya seperti ini? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sedang mengajarkan Nabi. Ini juga untuk menjadi pembeda nantinya.
ayat ini maknanya dalam, bukan hambar. Kalau kita pakai terjemah, kita di Depak, ya, kita pakai terjemah Depak, saya tidak akan menggunakan cuma begitu. Kalau di sini kita sangat harus hati-hati sekali, jangan mudah memfonis. Nah, tapi di ayat ini Allah sedang memberitahu tentang keyakinan yang seharusnya itu seperti itu. Ya. Jadi kata Allah, kita mengartikan ayat ini nih, saya tidak akan ya pernah menyembah. Kalau berdasarkan bentukan dan arti katanya, maka di sini artinya saya tidak akan pernah menyembah walaupun sesaat, hari ini dan seterusnya, apapun bentuk dan jenis yang kalian sedang dan akan sembah. Hari ini cerita hari ini dan besok, ayat 2 ini. Nanti ayat 4 ceritanya lain. Ya. Oke. Jadi ini kuat sekali nih. Ingat, abudu ini sekali lagi dia fi'il, mudhari. Ini juga fi'il, mudhari artinya hari ini dan seterusnya, selalu, ya, sekarang dan besok tidak akan menyembah apa-apa yang apapun bentuk dan jenisnya yang sekarang sedang kamu sembah dan besok kamu sembah. Tahu kenapa Allah pakai kata ini? Yang hari ini sedang kamu sembah dan besok sedang kalian sembah. Karena orang kafir musyrikin Mekah waktu itu Tuhan itu suka ganti-ganti, baik. Maksud Tuhan ganti-ganti itu, dia punya Tuhan. Tahu-tahu dia melakukan perjalanan jauh, dia ketemu batu yang menurut dia bagus sekali. Dia ambil batu itu, dia ganti Tuhannya, batu itu yang disembah. Oh, tahu dia sedang melakukan perjalanan jarak jauh, dia ketemu bukit, oh batunya bagus sekali, itu yang disembah, itu yang dia jadikan Tuhan. Jadi ini maksud kenapa Allah pakai mudhari. Hari ini yang dia sembah mungkin batu, mungkin roti, Tuhannya berhalanya dari gandum. Besok dia ketemu batu, mungkin dari batu. Sampai ada ulama itu menuliskan, ceritakan orang kafir musyrikin Mekah itu kadang kalau dia melakukan perjalanan ketemu 4 batu, dia cari dari 4 itu mana yang paling bagus, batu itulah yang dia sembah. Yang 3 dia jadikan tungku tempat untuk naruh kata adu, naruh panci, ya. Jadi maksudnya kenapa kita diingatkan tentang ini, ya, ini untuk menunjukkan bahwa hari ini dia sudah menyembah Tuhannya, besok Tuhannya bisa jadi berubah, ya mereka sembah, tapi mereka tetap. Jadi makanya pakai kata apapun bentuk dan jenisnya. Jadi itu makna ayat. Sekarang ayat 3. Wala antum a'buduna ma a'bud. Kalau arti dalam terjemah apa? Terjemah itu dah kamu dan tidaklah kalian menyembah sederhana. Ya. Sekarang ya kita lihat wala dan ingat ya, supaya waktu kita baca itu pakai makna berdasarkan bentuk katanya. Aku tidak akan pernah menyembah kalau hanya sesaat, apapun bentuk dan jenis
yang kamu sembah hari ini atau besok. Ayat 3, wala antum panjang ya. Abiduna wala antum abiduna yuk kita jauh sampai hujan berhenti deh ya. Amin. Kalau subuh berarti ya. Wala ini nyambung ya, waw ini nyambung dari ayat 2 tadi ini. Kalau ayat 2 tadi bilang saya tidak akan pernah menyembah walaupun sesaat ataupun beberapa jenis yang kalian sedang dan akan sembah. Maka yang ini nyambung ya, jadi wa ini dan menunjukkan tidak untuk kamu. Saya ingat dulu waktu baru semangat belajar Islam, anak itu ya. Kamu kawan itu Cina beberapa kali kita tuh sama kawan aku berarti orang bilang dari Islam. Padahal antum itu artinya aku dan itu aku bilang ke mereka itu antum. Wala antum abiduna ma a'budu. Oke. Abiduna. Ini sama. Wala antum abiduna. Ini kata benda isim. Ya. Kalau isim ini berarti dan kalian. Jadi seolah-olah Allah memberitahu ya. Ketika mereka itu ngajak hari ini aku ikut agama kamu ya Muhammad, besok kamu ikut agamaku. Kata Allah di sini, Allah pakai kata benda. Ya isim ini maksudnya sampai kapanpun tidak akan berubah. Maka maksud ayat ini, dan kamu tidak akan pernah menyembah, tidak akan pernah menyembah. Walaupun kamu ngomong, kamu akan menyembah. Jadi ini isim kata benda artinya tidak akan pernah menyembah. Kalau dia ngomong saya akan menyembah itu bohong. Ya. Karena di sini wala tidak akan kamu kalian wahai orang-orang kafir akan menyembah. Menyembah di sini sifatnya isim tadi itu sampai kapanpun tidak akan. Ya. Jadi walaupun dia ngomong hari ini aku ikut kamu sekarang, itu kaidun dalam bahasa Al-Quran ini, tipu daya, tipu daya, ya. Apapun akbud, apapun yang apapun yang sedang dan akan aku sembah. Ya. Jadi sama nih, ini sedang dan akan aku sembah. Kita memaknai ayat ini dan kalian ya, maksudnya orang-orang kafir yang tadi ngajak nego tadi itu, dan kalian tidak akan pernah bisa, jadi dikatakan dan kalian tidak akan pernah bisa menjadi tidak akan pernah bisa menyembah dan menjadi hamba dari apa yang aku sembah. Jadi ini kuat sekali penekanannya ya. Dan kamu dan kalian tidak akan pernah menyembah. Ingat dia pakai kata isim, tidak terikat oleh waktu, artinya sampai tidak akan pernah dia menyembah apa-apa yang sedang dan akan disebut. Maksudnya siapa? Ini Allah ya. Artinya sampai kapanpun dia tidak akan pernah menyembah. Ya. Wala antum abiduna ma a'budu. Masyaallah. Kita pendek sekarang ya tempatnya.
sudah masuk ayat 4. Jadi ini pengulangan ya. Wala ayat 4-nya adalah wala ana abidun ma abattum. Ini pengulangan. Tapi ingat di sini kalau dalam kaidah Islam, dalam kaidah itu kalau ada suatu pengulangan maka yang kedua itu lebih kuat. Ya. Semacam ikrar di sini dikatakan. Dan tidaklah wala ana, dan tidaklah aku, maksudnya Nabi Muhammad ya, abidun, sama dia kata benda juga isim, artinya apa? Selamanya. Dan tidaklah aku menyembah kamu tidaklah akan menyembah selamanya ma abattum, apapun yang kalian. Kalau ayat 4-nya, saya tidak akan pernah menjadi hamba atau penghamba walaupun sesaat apapun jenis dan bentuk yang kalian sembah. Kalau ini mati, maksudnya dulu apa yang dulu kalian sembah juga saya nggak akan pernah sembah. Ya. Jadi pengulangan ini, sekalian saya ingin tekankan bahwa ini ayat 4 ini lebih kuat dari ayat yang kedua, karena dia ikrar yang kedua ini, bahwa aku tidak akan pernah menjadi hamba ataupun menyembah walaupun sebentar apapun jenis dan bentuk yang kalian sembah, tidak akan pernah walaupun hanya sesaat. Abattum itu di sini kan ayat 4 itu ma abad. Ini tulisannya. Ini fi'il madhi katanya, yang menunjukkan masa lampau yang sudah kalian sembah sebelumnya. Jadi tadi kalau ayat 2 itu yang sekarang dan yang akan datang kalian sembah. Kalau ayat 4 dia mengulang ya. Ayat 4 ini wala ana abidum ma abattum, dan saya tidak akan pernah menyembah apa-apa yang sudah kalian sembah. Dia larinya ke masa lalu. Yang sebelumnya kalian sembah, saya juga nggak nyembah. Jadi Nabi Muhammad di sini memang termasuk orang yang selamat ya, yang seumur hidupnya tidak pernah menyembah berhala. Jadi kalau kita lihat Nabi dan sahabat yang tidak pernah menyembah berhala itu, satu Nabi Muhammad, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Ali. Itu seumur-umur tidak pernah mereka, dari kecil pun tidak pernah menyembah berhala. Kalau yang lain-lain pernah, termasuk juga Umar bin Khattab pernah ya. Jadi ayat 4 ini menunjukkan ke masa lalu dia, fil madhi, ke lampau. Ayat 5 redaksinya sama dengan ayat 3 tadi, wala antum abidu nama a'bud. Ini pengulangan ayat sama, maksudnya apa? Bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah tadi itu orang-orang kafir itu, mereka tidak akan pernah bisa, nggak akan pernah bisa menyembah apa yang aku sembah. Maksudnya mereka bohong aja, nggak akan pernah bisa mereka menyembah Allah. Pengulangan ayat ini menunjukkan bahwa ini adalah penegasan orang-orang kafir yang menawarkan negosiasi tadi itu, ngajak nego, ngajak damai tadi, ngajak berunding itu. Mereka tidak sungguh-sungguh, mereka hanya main-main. Nah, terakhir ayat 6. Betul. Wala lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Harusnya yang normal itu dinukum, agama dinukum lakum. Kenapa lakumnya? Biasanya lakum itu ditaruhnya di belakang, ya. Tapi kenapa di ayat ini lakumnya ditaruh di depan? Nah, saya tulis ayat 6.
meletakkan bagimu dan bagiku di depan, ya. Ini menunjukkan pengkhususan kata ulama, ya. Ini menunjukkan pengkhususan, maksudnya titik tekannya. Bagi kamu, agama kamu, untuk kalian, agama kalian. Jadi lakum dinukum, bagi kamu. Jadi dinukum ini aktivitas dan ibadah. Di sini bagi kamu. Jadi ini semacam penegasan, ya. Kalian itu bertanggung jawab atas dosa kalian sendiri. Lakukan itu. Apapun aktivitas, apapun ibadah kamu, ya itu tanggung jawab kamu. Ya buat kamu. Sekaligus ini jadi di sini dikatakan pengkhususan, ya. Didahulukan lakum itu litakhsisil makna, pengkhususan untuk kalian sendiri. Ya, agama kamu itu ya buat kamu, bukan buat aku. Ini juga sekaligus kalau dalam tafsir yang lain dikatakan, kan dalam agama lain itu kan ada dosa turunan. Ada dosa yang dilakukan oleh pendahulu ditanggung oleh orang yang memeluk agamanya sekarang. Maka ada yang ikuti pukul, ada yang ikuti salib, ada yang segala macam. Ya. Ayat ini membantah itu, ya. Gak ada hubungannya sama kami itu. Islam gak seperti itu keyakinannya. Islam gak seperti itu, tanggung apa? Setiap orang yang menanggung urusannya sendiri-sendiri, ya. Lakum dinukum, khusus untuk kalian, tanggung jawab kalian lah. Semua perbuatan dan penyembahan ibadah kalian itu. Waliyadin, sama khusus tanggung jawabku aktivitas agamaku, ya. Jadi di sini yang menarik itu di sini, harusnya di sini kenapa harusnya kan waliyadini, agamaku itu harusnya pakai ya di sini, dini agamaku. Tapi kenapa di ayat ini Allah nggak pakai ya belakang yang menunjukkan itu agama kita, tapi cukup lakum li waliyadin. Kenapa? Karena pesannya itu adalah kalau di sini pakai waliyadini, penulisannya berarti agamaku, bagiku agama. Kalau pakai ya tasdid, pakai ya sukun agamaku, seolah-olah Islam itu bukan agamanya dari Allah, bukan dari Allah tapi dari kita. Jadi kenapa Allah dihapus oleh dalam qiraat itu, ya, tidak pakai ya di sini? Karena ada qiraat lain yang memakai ini. Dikatakan waliyadini gitu. Nun ayat sukunnya dihapus. Ini untuk menunjukkan bahwa agama kita ini datangnya dari ini agamanya Allah. Maka agama kita itu, kita beragama itu nggak boleh ikut apa perasaan kita, apa rasa-rasa kita, apa menurut aku macam ini. Dia harus diterapkan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Seolah-olah ini sudah memberitahu Nabi. Kan tadi di awal kami sudah sampaikan bahwa Nabi itu beratnya gitu. Tetapi walaupun berat, karena ini ketentuan datangnya dari Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap harus Nabi lakukan. Dan ini agama ini milik Allah, bukan milik kita gitu. Maka tidak boleh kita tadi melaksanakan ajaran agama ini menurut selero kita gitu. Tidak, ya. Jadi itu juga yang gorib bahasanya, ya, yang aneh dalam penulisan kata ini.
hidayah. Baik, insyaallah demikian Bang Ayu keluarga semua. Jadi kenapa tidak pakai ya sukun? Seolah Allah bilang ya Muhammad, ini agamaku, kata Allah ya. Jangan kamu beragama mengikuti pikiran kamu dewe. Ya, ikutilah apa yang Allah sampaikan. Baik. Insyaallah kurang lebih demikian kesimpulannya. Yang pertama, kenapa Allah pakai kata kafirun tadi ya? Satu, jika hati seseorang sudah ditutup oleh Allah, maka dia tidak bisa lagi menerima, tidak bisa dia menerima. Hati kita ini kan terbagi tiga ya dalam Al-Quran. Ada hati yang sehat, ada hati yang berpenyakit, ada hati yang terkunci, tertutup. Nah, kalau orang hatinya sudah tertutup, maka dia tidak bisa menerima, tidak kafir. Ini kesimpulan dari saya dari ingat. Kemarin kan kita cerita Al-Ma'un tentang orang yang mendustakan agama. Jadi kata ulama tafsir, kalau kita terus-terusan, itu kan terus-terusan ya, terus-terusan berulang-ulang mendustakan agama. Kalau kita terus-terusan mendustakan agama, maka ini kan ayat surat yang ke-108, maka surat yang ke-109-nya kita akan menjadi orang. Jadi awal orang yang biasa mendustakan agama itu pintu masuk dia untuk menjadi orang kafir. Kemarin kita sudah contoh tadi yang mendustakan agama kemarin. Sholat lalai, ya, menganggap penting sholat belum waktu, tidak sholat di awal waktu, menganggap tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya. Itu awal kalau kata ulama, itu awal yang membuat hati kita itu nanti terkunci. Jadi kalau surat Al-Ma'un itu cerita tentang orang yang hatinya berpenyakit, kalau surat Al-Kafirun ini bercerita tentang orang yang hatinya sudah terkunci. Siapa orang yang hati, dari mana hati seseorang itu terkunci? Mulainya, pintu masuknya adalah ketika dia mendustakan pelan-pelan, dia mendustakan agama, dia lalai sahun juga terhadap urusan agama ini. Kesimpulan kedua, hanya Allah yang boleh memvonis seseorang itu kafir. Hanya Allah yang boleh. Ya. Kita selama masih hidup, orang itu tidak boleh kita memvonis seseorang dengan kata-kata kafir. Terus ayat ini juga, apakah sesudah turun surat ini lakum dinukum? Nah ini juga nih, maaf tambahan ya, lakum dinukum waliyadin. Kadang kan banyak yang kalau sudah ngomong lakum dinukum waliyadin itu banyak orang yang pendapat agama kamu urusan kaulah, agama aku urusan aku. Tidak mau lagi kemudian kaulah akulah, tidak mau lagi kemudian mengingatkan, menasehati. Kalau itu artinya, maka sesudah turun ayat ini mestinya Nabi tidak berdakwah lagi. Tapi bukan itu yang terjadi. Justru sesudah ini Nabi mulai hijrah, pindah ke tempat baru, dan malah semakin semangat kuat berkembang agama ini. Artinya ini bukanlah isyarat bahwa sesudah ini berhenti dakwah, berhenti mengajak orang. Tidak, bukan. Ya. Jangan artikan lakum dinukum waliyadin itu urusan kaulah, akulah gitu. Bukan. Tetap kita harus saling mengingatkan. Jadi kesimpulannya tugas dakwah kepada siapapun, bahkan kepada orang yang kafir. Masalah hasil serahkanlah kepada Allah. Jangan pula kita yang memvonis dia sudah kafir, tidak bisa lagi lah. Jangan. Walaupun dia belum berislam, agamanya tidak sama, ataupun dia ikan, jangan pernah berpikiran seperti itu. Di dalam tafsir
Profesor Shihab disebut siapa orang kafir itu? Makna kafara itu kata beliau, setidaknya yang beliau sebut satu berdasarkan ayat. Ini saya tambah juga ya. Kafara. Kalau kata kafara, siapa orang-orang yang dimaksud orang kafir itu dalam Al-Quran? Satu misalnya, Allah sebut ini dalam lain syakartum. Kalau berdasarkan ayat ini, lain syakartum la'azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kafir itu adalah lawan dari kufur. Maksudnya apa? Yang dimaksud orang kafara itu yang pertama orang yang tidak hati-hati, lagi senang tidak sayang, apa bahasa ini? Ada duit abang sayang, ada uang abang sayang. Itu larinya begini nih, makanya maaf sekali banyak wanita. Kenapa? Salah satunya kuncinya di sini, awal mulanya. Lalu yang kedua, kafara dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati wa dunya asyad. Apa? Tidak mengamalkan. Siapa orang yang kafir itu? Yang tidak mengamalkan ajaran. Dia tahu tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Sebatas tahu baik dia tapi tidak diamalkan. Ya. Kalau di ayat ini, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu hanya mengimani sebagian isi Al-Quran, terus pada sebagian yang lain yang kamu tidak suka kamu tinggal? Nah, orang yang seperti itu, yang tidak mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, dia kafir. Lalu nanti yang terakhir, yang ketiga, ini yang sederhana ya, Allah sebut dalam surat Saba ayat yang ketiga, siapa itu orang kafir? Orang yang tidak, di sini dikatakan orang yang mengingkari keesaan Allah. Orang yang mengingkari keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW. Kalau dalam surat Saba itu mereka berkata, apa bunyi awalnya? Itu bisa dengar dalam. Ini makna singkat dari surah, dari kata kafara itu ya, agar kita tidak melengkapi saja apa yang sudah kita pahami. Di ayat 3 ini dikatakan waqala alladzina kafaru, dan berkata orang kafir. Maksudnya apa perkataan orang kafir? Jadi orang kafir itu seperti apa? Yaitu orang yang ngomong la ta'tina sa, la ta'tina sa. Hari kiamat itu dah ada. Hari kiamat itu tidak akan datang. Jadi orang yang tidak percaya sama hari akhir itu termasuk orang yang kafir, gitu ya. Ini lebih, maaf, yang terakhir ini lebih untuk kita hati-hati. Karena kata kafara dalam Al-Quran ini tidak percaya. Hati-hati, ya. 3 poin ini hati-hati kita lah, hati-hati agar kita jangan termasuk orang yang kufur. 1, lawan kufur itu adalah lawan dari suku. Yang kedua, kufur itu tidak mengamalkan ajaran Islam, hanya yang suku, yang ringan, yang enteng, bayang diterjoli, yang rasa-rasanya tidak enak. Berarti 3, masuk kenal dia yakin. Jadi beramal itu yang tadi dinilakum di mukum aliyadi,
harus mengikuti petunjuk Allah, bukan rasul-rasul kita. Dan ini tidak percaya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Demikian. Yo, saya Bu, silakan. Masalah kita atas tuh kalau kata dua kali tidak sholat sunat itu sama orang kafir. Itu mengantara mengatakan dia kafir, kenapa gimana? Oh iya. Jadi kufur itu ada yang kufur i'tiqadi, ada yang kufur secara amali. Ya, kafir i'tiqadi itu apa? Orang yang keyakinannya, akidahnya kufur. Nah, itu total memang dia sudah ingkar kepada Allah. Tapi ada juga kufur amali, contoh kufur yang baru amal tapi hatinya tidak. Artinya ini belum semuanya dia kufur. Jadi kalau hadis orang yang 3 kali sholat Jumat laki-laki tidak datang maka dia kufur. Yang dimaksud di situ kufur secara amal, tapi belum akidahnya. Masih masuk dia dalam hadis man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masih masuk surga walaupun mampir dulu. Tapi kalau kufurnya khalidina fiha, selamanya itu maksudnya ya. Jadi kufurnya kufur secara amali, belum secara. Karena kita ingat anak itu kan. Iya. Kali tidak sholat ini 2 kali kafir. Iya. Tidak boleh tuh saya, tidak boleh tuh. Untuk itu, ya sebaiknya tidak usah disebut. Nah, karena ayat itu juga, maaf, hadis itu diakali juga gini loh. Ada orang tugas di lepas pantai. Tidak cukup sholat Jumat di sana. Kapan dia sholat Jumat? Setiap minggu ketiga. Minggu pertama, minggu kedua dia tidak sholat. Minggu ketiga baru pergi ke darat. Apa itu? Supaya terhindar dari hadis itu tadi. Ada yang nakal macam itu yang susah. Tapi ada juga yang nakal memang kan. Minggu ini pray dulu lah, besok pray, minggu. Ada juga yang macam itu, bukan aduh. Sering. Banyak ya, nakal. Itu ya, amali. Baik, demikian. Ayo sekalian, mohon maaf kalau agak panjang ceritanya juga kemana-mana. Tapi intinya, yuk kita baca surat ini dengan kehati-hatian. Plus juga lahirkan maknanya tadi. Ada kata-kata yang dia fi'il mudhari yang hari ini dari ayat atas. Ada yang fi'il madi yang sudah nampak. Ya. Apapun bentuk dan jenisnya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.